Gianluigi Donnarumma dinobatkan sebagai peraih Yasin Trophy 2021. Gala Ballon d'Or dilangsungkan di Paris, Prancis pada Selasa dini hari. Selain Ballon d'Or yang dikenal sebagai penghargaan individual terbaik, France Football juga menyajikan trofi individual lainnya untuk kategori yang lebih spesifik seperti Yasin Trophy. Terdapat 10 pemain yang masuk ke dalam penghargaan Yasin Trophy ini. Mereka semua telah dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan di bawah Mister Gawang. Di antaranya seperti Donnarumma, Edouard Mendy, Jan Oblak, Ederson, dan juga Manuel Neuer. Penghargaan tersebut kemudian jatuh kepada tangan Gianluigi Donnarumma. Kiper Chelsea yang Edouard Mendy menempati peringkat yang kedua, disusul oleh Jan Oblak yang saat ini memperkuat Atletico Madrid. Musim 2020-2021 berakhir dengan manis bagi Donnarumma, sebab bukan cuma berhasil membawa AC Milan kembali ke ajang Liga Champions, ia juga membantu timnas Italia keluar sebagai juara Euro 2020. Menang Ballon d'Or ke-7, Messi makin susah dikejar oleh Ronaldo. Lionel Messi berhasil memenangkan Ballon d'Or ke-7 dan hal tersebut membuat Cristiano Ronaldo serta sepak bola lainnya makin susah mengejar perolehan dari Messi. Messi dinyatakan sebagai pemenang Ballon d'Or 2021 dan trofi tersebut merupakan yang ke-7 bagi Messi dalam sepanjang perjalanan karirnya. Sebelumnya ia sudah pernah memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, dan juga 2019. Catatan Ballon d'Or milik Messi sulit ditandingi oleh pesepak bola lain. Satu-satunya pesaing terdekat yang masih aktif untuk menandingi Messi adalah Ronaldo. CR7 sudah memiliki koleksi 5 Ballon d'Or dalam karirnya, yaitu pada tahun 2008, 2013, 2014, 2016, dan juga 2017. Untuk tahun ini Ronaldo bahkan tidak menjadi lawan utama Messi. Ronaldo tidak masuk ke dalam 3 besar yang dihuni oleh Robert Lewandowski dan juga Jorginho. Dengan kondisi tertinggal 2 gelar Ballon d'Or, Ronaldo bakal makin susah untuk mengejar Lionel Messi. Ronaldo marah kepada penyelenggara acara Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo marah kepada pemimpin redaksi France Football, yakni Pascal Ferry selaku penyelenggara Ballon d'Or yang telah melakukan kebohongan besar. 2 hari yang lalu Ferry mengklaim Ronaldo berambisi untuk mengalahkan rekor Ballon d'Or milik Messi sebelum ia akan pensiun. Namun pernyataan Ferry itu langsung dibantah oleh Ronaldo lewat pernyataan yang ditulis di akun Instagramnya. Pascal Ferry berbohong, dia menggunakan nama saya untuk mempromosikan dirinya dan untuk mempromosikan publik tempat dia bekerja. Tidak dapat diterima bahwa orang yang bertanggung jawab untuk memberikan hadiah bergengsi seperti itu dapat berbohong dengan cara seperti ini, dengan sangat tidak menghormati seseorang yang selalu menghormati France Football dan juga Ballon d'Or. Chelsea raih penghargaan klub terbaik 2021. Keberhasilan menjuarai Liga Champions pada musim 2020-2021 kemarin membuat Chelsea kerap diklaim sebagai klub terbaik saat ini. Klaim tersebut kemudian diperkuat oleh penghargaan klub terbaik yang diberikan pada Gala Ballon d'Or 2021. Diketahui kiprah Chelsea pada musim lalu memang patut mendapatkan apresiasi yang besar, apalagi mereka memulai musim 2020-2021 dengan sedikit goyah, bahkan sampai melakukan pergantian pelatih pada bulan Januari ini. Kehadiran Tuchel membuat permainan Chelsea naik 1 level. Lini depan milik Chelsea masih bermasalah, namun setidaknya pria berdarah Jerman tersebut mampu memberikan solusi buat lini belakang mereka yang sangat rapuh. Hanya dengan menciptakan solusi tersebut, Chelsea berhasil melaju ke babak final Liga Champions dan mereka keluar sebagai pemenang saat menghadapi Manchester City di partai final dan menutup musim 2021 dengan trofi di tangan. Dituduh terlibat transfer ilegal, Juventus terancam terdegradasi. Juventus diklaim terancam terdegradasi hingga gelar Scudetto mereka dicopot usai ada tuduhan yang menyebutkan Bianconeri terlibat dalam aktivitas transfer ilegal. Sebelumnya sejumlah petinggi dan mantan petinggi Juventus dikabarkan tengah dalam penyelidikan pihak berwajib karena dituduh memalsukan laporan keuangan dari sejumlah transfer pemain. Otoritas Kejahatan Keuangan Italia Guardia di Finanza kabarnya sudah mendatangi markas Juventus untuk memeriksa dokumen terkait transfer pemain, termasuk ketika merekrut dan menjual Cristiano Ronaldo.
Kini Badan Perlindungan Konsumen Italia yakni Codacons meyakini bahwa Juventus bisa dijatuhi sanksi berat jika terbukti bersalah dalam kasus tersebut. Lebih lanjut, Codacons akan meminta agar Juventus dihukum terdegradasi dan gelar juara mereka dicabut jika memang terbukti bersalah. Steven Gerrard kembangkan filosofi yang baru. Laju Gerrard bersama Aston Villa memang positif. Kemenangan atas Crystal Palace membuat Gerrard tercatat selalu menang di 2 laga awal sebagai juru taktik Aston Villa. Dalam sebuah wawancara BBC, Gerrard mengatakan bahagia berada di Selhurst Park. Dia saat ini sedang berusaha untuk menerapkan filosofinya dan mencoba mempertahankan pemain terbaik yang ia miliki. Namun di tengah pekan ini Gerrard mendapatkan tantangan dihadapkan dengan Manchester City yang tengah dalam tren positif. Jelas bakal menjadi ujian sesungguhnya bagi Steven Gerrard. Tim besutan Pep Guardiola sejauh ini tampil tanpa celah di ajang domestik. Dari 5 laga yang telah dimainkan, Rodri dan kolega mampu menang dalam 5 laga tersebut. Meski mampu membawa Aston Villa berbicara banyak, Gerrard enggan merasa jumawa. Ia merasa laga melawan Manchester City akan berjalan sangat sulit. Terlebih secara statistik Aston Villa sama sekali tidak dijagokan. Diketahui dalam 7 laga terakhir mereka, Aston Villa selalu keok melawan Manchester City. Steven Gerrard ingin rekrut pemain Liverpool. Bos Aston Villa yakni Steven Gerrard mengatakan bahwa penting bagi mereka untuk mempertahankan pemain terbaik mereka saat ini. Diketahui kemenangan di Crystal Palace menjadikannya 2 kemenangan dari 2 pertandingan pertama Gerrard sebagai pelatih. Tetapi seperti yang diberitakan oleh Sunday Mirror, Gerrard masih belum puas dengan skuadnya pada saat ini. Ex pelatih Rangers tersebut menilai Aston Villa perlu pembenahan di sektor pertahanan mereka. Oleh karena itu, ia memprioritaskan untuk membawa bek tengah baru di bursa transfer berikutnya. Dan nama Joe Gomez dalam laporan tersebut dimasukkan dalam radar mereka. Diketahui Joe Gomez tersingkir dari tim utama musim ini. Usai ia cuma bermain dalam total 13 menit dan 2 pertandingan di ajang Liga Inggris. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir di Liga, dirinya tak dimasukkan Jurgen Klopp ke dalam skuad. Patut dinantikan apakah Steven Gerrard bisa membawanya ke Villa Park ataukah tidak pada bursa transfer berikutnya. Rangnick disebut bisa bawa Haaland ke Manchester United. Rangnick bakal menjadi pelatih Inter Manchester United plus melanjutkan kiprah sebagai konsultan klub di musim berikutnya. Hal itu membuat Rangnick disebut akan membawa pengaruh besar dalam kebijakan transfer Manchester United. Dan salah satu rumor yang mulai beredar adalah Manchester United bakal mendapatkan Erling Haaland. Mantan staf pelatih Manchester United yakni Rene yakin bahwa Rangnick bisa menjadi daya tarik bagi pemain-pemain bidikan Manchester United. Sebelumnya Solskjaer sudah menyatakan minatnya untuk merekrut Haaland saat ia masih bermain di RB Salzburg. Solskjaer bahkan langsung terbang ke Austria untuk melakukan negosiasi. Namun negosiasi tidak berjalan mulus dan Haaland malah akhirnya bergabung ke Borussia Dortmund. Di Dortmund ketajaman Haaland makin menjadi-jadi dan kini perburuan Haaland bakal makin meriah lantaran penyerang asal Norwegia tersebut sudah bisa membuktikan dirinya tampil tajam di Liga Elit Eropa. Tingkatkan daya gedor, Milan berambisi boyong Rafinha dari Leeds United. Rafinha memperkuat Leeds United sejak musim panas 2020 kemarin. Ia langsung tampil apik bersama tim asuhan dari Marcelo Bielsa. Dan di musim perdananya pemain berusia 24 tahun tersebut tampil sebanyak 38 kali di semua kompetisi. Dan ia berhasil mencetakkan 8 gol dan juga 11 assist. Ia tampil 30 kali di ajang Liga Inggris dan mencatatkan 6 gol dan juga 9 assist. Penampilan Rafinha itu sudah menarik perhatian sejumlah tim besar. Sebut saja Liverpool dan juga PSG. Namun kini sayangnya ada peminat yang baru. Pemain serba bisa tersebut kabarnya diincar juga oleh AC Milan. Kabar itu dihembuskan oleh Tribal Football. Mereka menyebutkan bahwa AC Milan sebenarnya sudah lama memantau permainan dari Rafinha. Bahkan saja Rafinha masih bermain di Liga 1 Prancis bersama Rennes. AC Milan sendiri butuh pemain sayap baru jika mereka berhasil melepas Samu Castillejo. Hadirnya Rafinha juga disebut bakal membuat lini serang Rossoneri semakin tajam karena ia lebih piawai mencetak gol ketimbang dari Alexis Saint-Maximin. Cedera ankle, Neymar bakal absen selama 8 pekan.
Neymar mengalami cedera ankle atau pergelangan kaki usai mendapatkan tackle dari belakang di menit-menit akhir babak yang kedua. Yang menjadi masalah adalah pergelangan kaki kiri Neymar tertekuk karena salah pijakan saat mendarat. Setelah terjatuh, Neymar langsung berteriak dan mengerang kesakitan. Ia bahkan menangis ketika ditandu keluar lapangan. Neymar telah menjalani pemeriksaan dan hasilnya pemain berusia 29 tahun itu diprediksi harus absen dari lapangan sekitar 6 hingga 8 pekan ke depan. Hal tersebut diumumkan di situs resmi PSG dan laporan itu juga menyebutkan bahwa Neymar mengalami cedera ligamen. Dan dengan cederanya tersebut PSG tak akan bisa memakai tenaga Neymar sampai akhir tahun 2021 ini. Ia diperkirakan akan kembali berlatih pada pertengahan Januari mendatang. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.